Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Azkar Uyun, selaku aktivis hak-hak perempuan. Saya aktif dan berjuang untuk kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Yang terhormat, Ibu Andi Yantriani, selaku Ketua Komnas Perempuan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat pula Bapak Rektor Universitas Trunojoyo Madura, beserta jajarannya, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang telah berpartisipasi pada kegiatan kali ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada saya berdiri di sini di hadapan kalian, orang-orang yang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato sekaligus membuka tabir kesadaran tentang sebuah isu yang sangat penting untuk dibahas, yaitu pelecehan seksual. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, karena semua orang berhak merasa aman dimanapun mereka berada. Hadirin yang berbahagia, pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Faktor penting yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual ialah relasi kuasa yang tak sebanding, khususnya relasi gender, artinya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Selain itu, yang kaya dengan yang miskin, yang tua dengan yang muda, serta hukum di Indonesia yang masih belum berpihak pada korban. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa saat ini tingkat pelecehan seksual semakin meningkat. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 401.975.000 kasus pelecehan seksual sepanjang tahun 2023. Sebenarnya angka tersebut sudah mengalami penurunan, namun tetap saja diibaratkan dengan puncak gunung es dari masalah yang besar, artinya masih terbilang banyak sekali. Oleh karena itu, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta menghargai hak setiap individu. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual ialah berasal dari pengalaman pribadi saya, yaitu kasus yang menimpa teman saya. Sebut saja namanya Mawar. Mawar mendapatkan pelecehan seksual oleh teman kerjanya yang lebih senior. Awalnya, pelecehan tersebut masih berupa komentar-komentar yang tidak pantas. Namun, lama-kelamaan berkembang menjadi sentuhan-sentuhan fisik yang tidak diinginkan. Mawar tidak berani menceritakan atau melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun, karena ia merasa malu serta merasa reputasinya akan tercemar. Setiap hari, ia selalu dihantui dengan perasaan takut dan malu, serta merasa tidak ada yang bisa menolongnya. Namun, berkat dukungan dari keluarga serta teman dekatnya, Mawar berhasil melaporkan kejadian tersebut kepada aparat hukum serta mendapatkan keadilan. Cerita Mawar tadi merupakan satu di antara banyak kasus pelecehan seksual yang masih belum terungkap atau tersembunyi. Inilah mengapa penting bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta memberikan kesempatan bagi para korban untuk berbicara. Sebagai masyarakat, mari bersama-sama bersatu dan melawan pelecehan seksual dengan mempercayai para korban, memberikan dukungan penuh, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan, karena ia akan tidak hanya merugikan dari segi fisik saja, tetapi juga martabat seseorang, serta mencuri rasa aman seseorang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal penting tentang pelecehan seksual, mulai dari apa itu pelecehan seksual serta siapa korbannya, kemudian kasus apa saja yang sering dilaporkan, serta fakta pemicu dan solusi adanya pelecehan seksual. Poin pertama, apa itu pelecehan seksual dan siapa saja korbannya?
Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada seseorang yang akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, takut, hingga tertekan. Menurut Winasunu, pada tahun 2008, pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang berkonotasi seksual yang ditujukan secara sepihak atau tidak dikehendaki. Korban pelecehan seksual tidak hanya dari kalangan perempuan saja, namun laki-laki hingga anak di bawah umur pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Namun, mayoritas korban pelecehan seksual ialah berasal dari kalangan perempuan, karena perempuan dianggap sebagai seorang yang tidak berdaya atau lemah bagi kaum lain. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang berkembang dari tahun ke tahun yang merugikan, membatasi potensi mereka, serta memperkuat ketidaksetaraan gender. Saya sangat tidak setuju apabila ada orang yang mengatakan, dijaga pakaiannya, jangan terlalu terbuka. Kemudian, jangan dianggap serius, itu hanya bercanda. Kita tidak bisa membenarkan pakaian perempuan yang terlalu terbuka saja. Namun, pikiran atau otak dari orang yang hendak melakukan pelecehan seksual harus dibenahi. Poin yang kedua, kasus yang sering terjadi atau kasus yang sering dilaporkan. Dari banyaknya kasus, pelecehan seksual yang sering dilaporkan ialah kekerasan seksual berbasis elektronik atau yang biasa disingkat dengan KSBE, dilanjutkan dengan pelecehan fisik serta pelecehan lainnya. Pelecehan seksual berbasis elektronik ini biasanya berupa komentar, pesan, atau gambar yang seharusnya tidak disampaikan atau tidak disebarkan di media sosial. Fenomena ini diperkuat oleh teknologi masa kini, terutama di kalangan anak muda yang menjadi korban pacar atau korban mantan pacar mereka. Dr. Henry dalam bukunya yang berjudul Sexual Violence in a Digital Age, yang artinya kekerasan seksual berbasis digital, menegaskan bahwa teknologi bisa memfasilitasi terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan anak muda mengajak kalian untuk mengantisipasi dan menjaga serta mempergunakan gawai kita untuk kepentingan yang bermanfaat. Poin yang ketiga, faktor pemicu serta solusi adanya pelecehan seksual. Terdapat beberapa faktor pemicu serta solusi adanya pelecehan seksual. Lois Marcus serta Nasir pada tahun 2016 yang merupakan seorang ahli gender serta direktur program Rumah Kita B atau Rumah Kita Bersama menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicu utama terjadinya pelecehan seksual ialah budaya patriarki. Budaya ini menempatkan laki-laki berada di posisi lebih dominan daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang berkembang hingga saat ini. Faktor pemicu lain yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual serta solusinya ialah: pertama, hindari tempat yang berbahaya, karena di tempat tersebut akan lebih memicu para predator seks untuk melakukan aksi kejinya. Misalnya, ketika kita akan pulang malam sehabis kuliah atau sehabis kerja, maka hendaklah memilih tempat yang memiliki penerangan serta tidak sepi. Namun, apabila itu adalah jalan satu-satunya, maka sebisa mungkin menghubungi kerabat atau teman yang bisa dipercaya untuk menjemput. Yang kedua, jangan mempercayai penuh orang lain. Manusia memang merupakan makhluk sosial, artinya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, jangan sampai kita mempercayai penuh orang lain karena kita tidak akan tahu hati manusia seperti apa ke depannya. Yang ketiga, pembicaraan yang berbau seksual atau porno akan menyebabkan seseorang beranggapan bahwa kita terbiasa dengan pembicaraan seperti itu, sehingga akan menyebabkan pelecehan seksual dengan menggiring pembicaraan terlebih dahulu. Maka dari itu, hal tersebut harus dihindari. Poin yang keempat atau yang terakhir ialah berani bersikap tegas. Manusia tidak dilarang untuk ramah kepada siapapun. Namun, tetap harus menjaga image atau citra diri kita. Artinya, jangan menampakkan sesuatu yang lain atau sikap kita yang lain kepada seseorang demi menjaga kewibawaan, ketenangan, serta agar tetap terjaga. Dengan menerapkan hal tersebut, maka orang lain tidak akan menganggap bahwa kita terbuka dalam hal apapun. Oleh karena itu,
Mari bersama-sama melawan dan mencegah terjadinya pelecehan seksual, setidaknya di lingkungan tempat kita tinggal serta di lingkungan pendidikan ini. Jangan pernah takut, laporkan dan diskusikan apabila kalian mendengar kabar tentang pelecehan seksual. Saya, sebagai aktivis hak-hak perempuan, siap menampung segala bentuk laporan tentang pelecehan seksual. Kalian juga bisa menghubungi Instagram Perempuan Kuat untuk melaporkan kejadian tersebut. Pesan saya bagi para pelaku, stop pelecehan seksual. Bagi kalian, itu hanya sebatas menggoda, itu hanya sebatas gestur, atau itu hanya sebatas komentar. Tetapi bagi hukum, itu hanyalah kejahatan. Hadirin yang berbahagia, perlu saya tegaskan sekali lagi, kita harus mewaspadai adanya pelecehan seksual di sekitar kita. Karena apa? Pertama, pelecehan seksual tidak hanya merugikan dari segi fisik saja, tetapi juga martabat seseorang, serta mencuri rasa aman seseorang. Yang kedua, harus lebih berhati-hati karena korban pelecehan seksual tidak hanya dari kalangan perempuan saja, tetapi laki-laki hingga anak di usia dini bisa menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian yang ketiga, pelecehan yang sering dilaporkan ialah kekerasan seksual berbasis elektronik atau yang biasa disingkat dengan KSBE, dilanjutkan dengan pelecehan fisik serta pelecehan lainnya. Dengan demikian, kita harus bersama-sama mempergunakan gawai kita untuk kepentingan yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Manusia tidak luput dari salah dan lupa, maka dari itu saya mengucapkan beribu maaf apabila terdapat salah atau perbuatan ketika berpidato. Saya tanyakan sekali lagi, bagaimana? Siapkah kalian untuk mencegah atau melawan pelecehan seksual? Ya, harus siap. Jika bukan kita, siapa lagi? Kehidupan bersumber dari manusia dan akan kembali kepada manusia pula. Oleh karena itu, mari bersama-sama melawan dan mencegah pelecehan seksual dengan menjaga diri kita, menjaga saudara-saudara kita agar terhindar atau tidak menjadi korban pelecehan seksual. Seperti kata pepatah, jaga payung sebelum hujan. Artinya, jaga diri kita, jaga saudara-saudara kita sebelum menjadi korban pelecehan seksual. Mahatma Gandhi mengatakan, "You must be the change you wish to see in the world." Artinya, jadilah sosok perubahan dari apa yang ingin kamu lihat di dunia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.